Oke, bertemu kembali di mata kuliah Arsitektur Nusantara. Saya tak tahu entah materi keberapa, tapi sepertinya ini menjadi materi terakhir dari mata kuliah Arsitektur Nusantara di semester genap 2023-2024. Materi penutup ini mengakhiri uji coba indikator yang dikembangkan untuk melihat bagaimana arsitektur Nusantara mengkini. Uji coba telah dilakukan terhadap kasus Mark karya Mark Lengpon, karya Thomas Karsten, dan karya Prof. Toto Rusmanto terhadap masjid kampus di Undip. Dan kemarin baru saja juga mengulas tentang kasus Omah Boto, karya Mas Andi Rahman. Sebagai penutup, saya ingin mencoba untuk mengulas proses rekonstruksi kehidupan di desa Ngibian dalam sorotan peran dan posisi Eko Prawoto, sebuah usaha menelisik ulang. Kenapa menelisik ulang akan saya jabarkan di belakang. Kasus rekonstruksi ini cukup menarik untuk kita melihat bagaimana masyarakat Jawa, terutama di Desa Ngibian ini bisa merekonstruksi kehidupannya. Jadi bukan hanya rekonstruksi terhadap hunian, tapi juga kehidupan. Ini juga sebagai usaha untuk uji coba indikator. Apakah indikator ini bisa melihat hal-hal yang sifatnya abstrak, sifatnya tentang kehidupan, seperti yang sudah dilakukan terhadap kasus Omah Boto, melihat proses pembentukan sebuah karya arsitektur, terutama proses ketukangannya, melihat tukang itu berproses. Namun dalam dalam proses ketukangan ada benda, ada matters yang dipegang atau yang dilakukan oleh tukang, yaitu batu bata. Di proses rekonstruksi ini benar-benar melihat bagaimana sebuah masyarakat, sebuah komunitas bisa kemudian hidup kembali setelah terjadi gempa. Saya mengatakan sebagai usaha menelisik ulang karena kalau kita melihat karya-karya Pak Eko Prawoto, almarhum Eko Prawoto itu sudah cukup banyak yang membahasnya. Bahkan tidak hanya dari masyarakat sivitas akademika dalam negeri, tapi juga luar negeri. Karena memang sosok Eko Prawoto itu levelnya sudah level dunia. Jadi seperti yang terpampang di sini bahwa ada yang melihat bagaimana kerja Pak Eko Prawoto dilakukan oleh peneliti luar. Kemudian juga ada tulisan tentang ecological rural expression. Jadi kehidupan di desa dalam perspektif Eko Prawoto juga menjadi kasus menarik jika kemudian di, diperbandingkan, disandingkan dengan modern house dengan konsep sustainability, konsep keberlanjutan seperti yang dilakukan teman-teman rekan-rekan kita di Universitas Brawijaya. Kemudian kalau kita coba membongkar YouTube sudah cukup banyak bahkan dari 11 tahun yang lalu. Dan ini rekan-rekan yang sedang melihat atau menyaksikan paparan kali ini, saya berharap kalian coba browsing, coba googling di YouTube, search di YouTube pemikiran arsitektur Eko Prawoto. Ini sebuah dokumentasi yang cukup lengkap dan cukup menarik untuk memahami sosok seorang Eko Prawoto. Kemudian juga ada yang melihat proses berarsitektur Eko Prawoto, yaitu dengan mendengar slide. Ada juga bahasan kuliah tamu, kebetulan juga saya ikut. Ini Thinking Low-Tech Lecture yang dilakukan Pak Eko di Universitas Indonesia secara daring. Kemudian ada beberapa pemikiran-pemikiran yang di akhir-akhir kehidupan dari Pak Eko Prawoto.
Tapi itu sosok Eko Prawoto. Bagaimana dengan Desa Ngibian itu sendiri? Kalau kita coba googling atau coba search Desa Ngibian kemudian dengan kata dilanjutkan dengan kata kunci Eko Prawoto itu cukup banyak sekali bahasan baik yang sifatnya blog, sifatnya WordPress atau yang jurnal. Kemudian Dusun Ngibian ini juga pernah disubmit ke Agakan Award dan masuk di shortlist penghargaan Agakan Award ini. Jadi ini dokumennya Ngibian Village Reconstruction eh, yang dicoba disubmit di Agakan Award. Kemudian bahasan tentang Pak Eko Dusun Ngibian juga pernah dilakukan wawancara secara langsung oleh majalah Future Art dan material yang terjadi atau yang digunakan di Desa Ngibian dalam proses rekonstruksi juga pernah dilakukan Pak Andi ini untuk pengamatannya. Oke, kenapa Desa Ngibian? Kenapa kemudian Eko Prawoto? Sebenarnya ada alasan-alasan personal. Kebetulan pernah saya menulis Ngibian Village Spiritual Design in Javanese Architecture beberapa tahun yang lalu, kayaknya cukup lama. Ketika saya masih menempuh studi di ITS, sebenarnya itu salah satu syarat perkuliahan. Jadi, tapi yang buat saya ketika proses menulis ini dan oleh Pak almarhum Pak Galih sebagai promotor saya itu diminta untuk menghubungi Pak Eko, dan ketika Pak Eko menyambut kontak saya dan saya mengungkapkan bahwa akan melihat proses rekonstruksi dusun Desa Ngibian, Pak Eko langsung ya silakan langsung aja Mas ke Ngibian dan silakan berdialog dengan masyarakat. Artinya di sini Pak Eko tidak ingin menjadi sentral, tidak ingin menjadi tokoh utama di dalam proses rekonstruksi di Desa Ngibian. Awalnya saya bingung kenapa gitu. Tapi akhirnya kemudian menjadi tahu kenapa prosesnya. Dan ini akan menjadi bahasan utama di paparan kali ini, melihat Desa Ngibian. Kalau sebelumnya ini kita coba masuk lebih lebih detail dan coba membahas kalau pada materi sebelumnya di pembahasan Omah Boto ada catatan kritis bahwa apa yang tersaji oleh Robertson terutama di bentuk arsitektural yang kemudian mengacu pada postmodern dengan modern klasisismenya, ternyata Robertson lebih melihat pada bentuk finalnya, bentuk jadinya. Proses pembentukan atau forming atau kubahan masanya itu tidak ter, eh, terekam. Di catatan kritis Omah Boto karya Mas Andi, ada hal yang perlu dimasukkan di dalam indikator ini adalah proses bentuk arsitektural, proses pembentukan eh, bentuk arsitektural, kubahan arsitekturalnya. Yaitu kalau di Mas Andi tentang ketukangannya. Nah, catatan kritis ini coba saya lakukan hal yang sama sebagai catatan kritis ruang, terhadap ruang yang diungkapkan oleh Prof. Yosep, tarik menarik antara lokal dan global. Dan indikator eh, indikator ini coba diujikan dengan konsep yang dihadirkan oleh almarhum Pak Galih sebagai iup guyup, sebagai proses meruang. Arsitektur dikenal sebagai ilmu yang meng-create, mencipta ruang. Tapi bagaimana proses meruang itu sendiri? Proses pembentukan ruang, proses menciptakan ruang. Kenapa Pak Galih yang saya gunakan konsepnya, Iup Guyup yang termuat di dalam buku Merah Putih. Pada saat bersamaan Pak Galih juga pernah menulis buku bersama Pak Eko yang disebut dengan Arsitektur untuk Kemanusiaan. Salah satunya, dan ini menjadi
salah satu elemen di cover yaitu Desa Ngibian. Jadi ada benang merah yang cukup jelas antara konsep ruang Pak Yosep dengan pemikiran Iup Guyup Pak Galih dan Pak Eko Prawoto dengan kasus Dusun Ngibian. Pak Yosep juga memberi kata pengantar di buku Arsitektur untuk Kemanusiaan ini. Jadi indikator ruang itu akan diuji cobakan proses meruangnya itu dengan konsep Uyup, Iup Guyup. Oke, kita coba masuk. Kalau kalau definisi ruang secara umum apa yang pernah atau yang sering terdefinisikan, sering diperhatikan adalah yang seperti yang tersaji ini. Space in architecture can be defined as the three-dimensional void within a building. Memang fokusnya kepada kelowongan ruang, tapi hati-hati. Pemahaman ini bukan pada fokus untuk void-nya, tapi justru void itu terjadi karena ada ini. It is the volume that enclosed by building walls, floor, and ceiling. Ada batas yang jelas lantai, dinding, dan langit-langit. Meskipun kemudian ditambahkan, space can also be defined as the position of point or object in relation to other points or objects. In architectural drawing, space is represented by the use line, symbol, and shading. Utamanya dalam konteks definisi ini adalah batas yang jelas. Kemudian ruang itu terbentuk karena ada batas itu. Oke, ini titik masuknya. Meskipun kemudian kita melihat ada shading di sini untuk mendefinisikan ruang itu sendiri. Dan ini sepertinya titik masuknya. Kalau kemudian kita lihat iup yang merupakan dalam bahasa Jawa yang artinya teduh atau juga kemudian bisa dikaitkan dengan pemikiran yang seperti yang tersaji ini. Tiang sumusup ing griya punika saged kaumpamaken ngaup ing sangandhaping kajengaken. Berteduh, bernaung di bawah pohon besar. Kajeng ageng bisa dipahami sebagai pohon besar atau kehendak yang besar. Dan ini kemudian dipahami atau didefinisikan oleh Prof. Yosef sebagai pernaungan. Konsep ruang yang dipahami atau yang didefinisikan oleh Prof. Yosef dan kemudian oleh Pak Galih adalah pernaungan. Konsep bernaung. Dan itu terjadi di proses rekonstruksi kehidupan Desa Ngibian. Yang didirikan awal, yang diselesaikan awal adalah atap. Jadi ini prosesnya. Dan bahkan ketika gempa bumi di Jogja itu terjadi di 27 Mei 2006 di pagi hari, subuh gitu, di subuh hari. Dan gempa itu cukup dahsyat sehingga menghancurkan banyak tempat. Salah satunya di Desa Ngibian yang kemudian hampir rata semua bangunannya. Bangunannya rata dengan tanah. Dan kemudian apa yang dilakukan masyarakat? Membuat shelter-shelter. Buat saya adalah pernaungan utama ini ya ini shelter ini. Kemudian mereka setelah gempa, keesokan harinya mereka kemudian membangun shelter dan membuka dapur umum. Itu yang dilakukan pertama oleh masyarakat. Masyarakat ini yang menariknya. Masyarakat Desa Ngibian dan sebagian besar di masyarakat Jogja memahami gempa, memahami bencana bukan sebagai akhir dari kehidupan, tapi sebuah proses siklus kehidupan. Oh iya, buminya sedang batuk kalau memahami Merapi. Oh iya, buminya sedang tidak enak badan sehingga dia bergerak. Itu yang diungkapkan dan itu yang rekan-rekan bisa mentris
komentar-komentar masyarakat pada saat terjadinya gempa. Ada ini yang disampaikan oleh almarhum Pak Eko Prawoto. Ada semangat hidup, ada kemauan untuk terus melanjutkan kehidupan. Bukan menyesali, bukan mengeluh, bukan mengutuk terjadinya bencana, tapi oke, bencana adalah sebuah proses, ada sebuah siklus dalam kehidupan. Sehingga kemudian mereka membuat shelter dan memang arsitektur ruang arsitekturalnya adalah pernaungan yang disampaikan Prof. Yosef. Ini yang dilakukan pertama, mendirikan atap, menyelesaikan atap, bagian atap. Itu pemahaman IUP, pernaungan, pemahaman berada di bawah Kajeng Ageng atau berada di bawah payung besar. Oke. Kemudian apa peran dan posisi Pak Eko? Ini ketika terjadinya gempa, Pak Eko kemudian ke Desa Ngibian bukan sebagai seorang arsitek, tapi sebagai seorang teman untuk mengunjungi namanya Pak Mariono. Pak Mariono adalah seorang mandor kepercayaan dari Pak Eko. Pak Eko ingin mengunjungi rekan kerjanya sebagai turut ya katakanlah empati terhadap keadaan. Kemudian melihat dan kemudian Pak Eko mencoba mengusulkan kepada masyarakat usulan desain seperti ini dengan atap kampung yang sangat sederhana dan ini yang menarik. Materialnya bukan material yang sama sekali baru, tapi material yang dikumpulkan dari serpihan-serpihan reruntuhan bangunan efek dari gempa bumi tersebut. Jadi benar-benar dikumpulkan, dipilah, kemudian dikonstruksikan untuk membuat konstruksi bangunan yang seperti ini. Gambar ini bukan serta-merta kemudian posisi Pak Eko sebagai seorang arsitek harus terjadi seperti ini. Gambar ini kemudian didialogkan dengan seluruh masyarakat. Ada terjadi perubahan yang jelas, yaitu atapnya mereka tidak lagi mau menggunakan atap genteng, tapi kemudian atap asbes. Catatan ya, asbesnya bukan asbes yang menyebabkan TBC, tapi asbes yang non asbestos. Gitu. Ada asbes yang uh, mudahnya material ringan, bukan lagi material genteng kampung atau bahkan genteng beton yang dulu yang mereka lakukan. Itu masukan atau usulan dan itu memang prosesnya seperti itu. Gambar ini diusulkan Pak Eko melalui Pak Mariono, kemudian didiskusikan dengan warga. Kebetulan pada saat terjadinya gempa Pak Mariono sebagai seorang ketua RW. Jadi dia punya wewenang untuk mengumpulkan, punya wewenang untuk mengkoordinir. Hal yang dilakukan pertama oleh masyarakat adalah mengumpulkan semua material-material yang mampu atau masih bisa digunakan. Secara karakteristik warga di desa Ngibian rata-rata memang tukang batu dan tukang kayu. Jadi memang di kemampuan ini mereka bertukang. Dan proses rekonstruksi kehidupan dilakukan secara gotong royong seperti yang termuat di dalam foto-foto ini. Mereka mengerjakan membuat modulnya sama, modul struktur utama bangunan dengan menggunakan material-material yang tersisa yang ada yang setelah dipilih dan dipilah tadi kemudian dibuat dan dilakukan secara bergotong royong dengan sangat cepat. Rekan-rekan mungkin bisa browsing juga tentang proses rekonstruksi Desa Ngibian dengan fast track management. Sangat cepat sekali. Jadi saya lupa detailnya, dalam 100 hari sekian rumah bisa terbangun. Rumah dalam pemahaman seperti ini ya. Jadi ada atap, ada dinding setengah. Dindingnya sekitar 1 sampai 1,5 meter. Selebihnya adalah dinding gedek atau dinding yang kayu yang ringan. Kemudian
pondasinya menggunakan umpak seperti ini. Jadi prosesnya kan dilakukan bersama-sama. Proses meruangnya dilakukan bersama-sama. Proses meruangnya dilakukan secara guyup. Jadi ini proses konstruksinya. Ditegakkan bersama-sama seluruh masyarakat. Ada bangunan, konstruksi rumahnya ada, kemudian buat dengan bahan yang ringan, penutup atap yang ringan, dan kemudian dari sisa-sisa material yang terkumpul dari serpian-serpian hasil efek dari gempa, kemudian ditempelkan oleh masyarakat. Dan ini yang menjadi identitas masing-masing rumah. Ini yang menjadi pembeda dengan masing-masing rumah. Tapi dilakukan secara bersama-sama. Ada konsep guyup, ada perilaku guyup. Guyup bukan hanya sekedar rukun, toleransi, segala macam, tapi juga kebersamaan. Kebersamaan untuk merekonstruksi kehidupan, untuk memulai kembali kehidupan setelah bencana gempa. Itu yang menjadi catatan penting di kasus Desa Ngibian. Lalu kalau itu tentang ruang, tentang iup, guyup, proses meruang adalah proses iup dan proses yang dilakukan secara guyup. Proses membentuk pernaungan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, kalau kemudian mencoba melihat indikator yang berdasar pemikiran dari Pak Yones Widodo tentang adaptif, not only about form and style, but about ethic, mindset, and behavior. Behavior tadi sudah dibahas tentang keguyupan, mindset tentang semangat kehidupan setelah terjadinya gempa, setelah terjadinya bencana, semangat melanjutkan kehidupan, dan etiknya. Tapi etik dalam hal ini adalah bagaimana kemudian memahami bahwa bencana bukan akhir. Bencana merupakan sebuah siklus kehidupan, sebuah kejadian yang memang harus terjadi. Pemahaman ini bisa terjadi di tempat yang memang alam Nusantara kita adalah alam yang dilewati oleh tiga lempeng dunia, pertemuan tiga lempeng dunia, dan jalur gunung berapi. Kegempaan merupakan sebuah keniscayaan di bumi Nusantara. Dan itu yang dipahami minimal oleh Desa Ngibian yang sependek pemahaman saya. Ya, karena kebetulan pernah menulis tentang Desa Ngibian. Mereka tidak menyesali terjadinya gempa. Mereka tidak menyesali hidup di tempat yang sering terjadi gempa. Gempa merupakan sebuah elemen dalam kehidupannya. Dan mereka harus melanjutkan. Dan kemudian melanjutkan ini seperti apa? Itu yang menarik. Proses adaptasi yang turun-temurun untuk memahami bahwa tempat tinggalnya adalah tempat tinggal yang memang rentan terhadap gempa. Kemudian dari kehancuran, mereka mencoba mengais, mengumpulkan serpihan-serpihan kehidupan, serpihan-serpihan elemen hidupnya, material bahan bangunan, dan kemudian menggunakan kembali untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baru, yang lebih sesuai dengan keadaan, yaitu material penutup atap yang ringan, material bahan bangunan yang lebih responsif terhadap gempa. Beberapa setelah saya menulis, kemudian sempat berinteraksi dengan Pak Waryono. Pak Waryono menyatakan setelah gempa di Mei 2006 tersebut, gempa itu tidak berhenti, gempa itu tetap berlanjut. Memang intensitasnya atau skala Richternya jauh lebih kecil, tapi gempa itu masih sering terjadi. Tapi ketika proses rumahnya sudah jadi dan segala macam, ketika ada gempa, masyarakat kemudian dengan santainya, yo ada lindu itu gempa kecil atau
Lindu dalam pemahaman masyarakat Jawa adalah gempa. Oh, ada lindu, mereka kemudian tenang, lebih lebih tenang untuk menghadapinya. Karena mereka yakin bahwa rumahnya tidak menimbulkan atau tidak hancur karena gempa. Itu ditangkap oleh Pak Mariono bahwa ya masyarakatnya lebih lebih rileks, lebih paham terhadap kondisi dan rumahnya, arsitekturnya itu lebih lebih adaptif kalau konteksnya ke sini. Lebih adaptif terhadap kondisi kegempaan. Jadi mereka tidak takut lagi terhadap gempa. Oh ya, lo gempa, yo yo yo. Mereka ngobrol di luar. Setelah gempa selesai masuk lagi kembali seperti biasa. Dan beberapa tahun kemudian, kalau dulu masyarakatnya lebih banyak, ini juga diungkapkan oleh Pak Waryono, masyarakatnya lebih banyak menggunakan sepeda ontel, ya, kehidupan selanjutnya lebih baik karena setelah ini kemampuan pertukangan mereka jauh lebih lebih handal dan itu dicari oleh beberapa kontraktor. Efeknya adalah perekonomian mereka meningkat. Ditandai dengan mulai punya motor, mulai punya mobil, mulai punya pickup dan segala macam. Kehidupannya jauh lebih baik. Tapi mereka tidak serta-merta merubah bangunan huniannya dengan gedung-gedong gitu loh. Istilah orang Jawa adalah rumah gedong, rumah dinding batu dengan genteng yang eh, genteng beton atau genteng kodok atau genteng yang glamor gitu. Rumahnya tetap karena buat mereka ini yang justru lebih cocok untuk kehidupan masyarakat di daerah yang memang jalur gempa. Itu catatan-catatan menarik yang buat saya. Kemudian peran Pak Eko di Desa Ngibian lebih kepada teman berdiskusi. Kalau istilahnya di Pak Eko, kalau ketika merancang sebuah rumah, arsitek kemudian berperan sebagai bidan yang menolong proses kelahiran. Tapi bayi ya tetap punya si klien itu. Atau di YouTube ini dijelaskan, arsitektur sebagai organisme, seperti organisme atau makhluk. Ia harus bisa mengadaptasi dan mengadopsi nilai-nilai yang ada di sekitarnya. Kasus Nibian, dia mengadaptasi kegempaan dan mengadopsi kemampuan ketukangan, melanjutkan yang di bahasan Omah Boto, mengadopsi kemampuan ketukangan dengan material-material yang seadanya, dengan material-material serpihan, dengan material-material yang dianggap orang sebagai material sisa, sebagai material sampah, sebagai material bongkaran. Tapi kemudian nilai-nilai itu, nilai-nilai sisa-sisa tersebut dikumpulkan, diadaptasi dan diadopsi menjadi sebuah proses, sebuah kehidupan baru sebagai sekaligus sebagai pengingat, sekaligus sebagai sebuah tanda bahwa pernah terjadi gempa yang cukup dahsyat. Sekaligus untuk menutup perkuliahan arsitektur Nusantara di semester genap 2023-2024, indikator ini belum selesai. Indikator ini perlu diuji cobakan lagi, perlu dites lagi. Mungkin tidak bicara tentang arsitektur yang memang seperti Mas Andi atau almarhum Pak Eko Prawoto, yang jelas-jelas nilai-nilai Nusantara, semangat Nusantara yang besar. Mungkin perlu diuji cobakan yang berseberangan tanda kutip dengan pemikiran arsitektur Nusantara. Contoh karya-karya Silaban dengan modernitasnya, atau bahkan dicontoh kasus serupa yang di belahan dunia lain. Contoh kasus Francis Kere di beberapa sekolah di Afrika. Apakah indikator ini bisa bicara? Apakah kemudian kalau bicara di Francis Kere atau Silaban, apakah indikator ini bisa merupakan indikator yang khas untuk arsitektur, untuk menilai arsitektur Nusantara yang mengkini, atau justru
ini sifatnya global. Namun itu perjalanan berikutnya. Tapi yang terutama di proses perjalanan mata kuliah arsitektur Nusantara di semester ini, proses meruang yang disampaikan Pak Yosep dengan lokal dan global itu tidak hanya ruang yang jadi, tidak hanya ruang yang bicara pernaungan, tapi bagaimana proses bernaung, proses ruang itu terbentuk, proses ruang itu terdefinisi. Jadi bukan hanya sekedar yang terlihat, terasa, tapi bagaimana prosesnya. Kasus di Suningibian membuktikan bahwa ada proses meruangnya, proses iupnya. Iup itu tidak hanya ketika si penghuni berada di bawah atap, tapi bagaimana prosesnya. Dan proses itu terkait dengan konsep guyupnya, konsep kebersamaan, konsep interaksi, tidak hanya dengan alam, tapi dengan sesama manusia. Sepertinya itu menjadi poin utama, justru menjadi poin yang khas di arsitektur Nusantara, yaitu iup dan guyup. Sekali lagi, ini indikator yang baru saja dikenakan terhadap kasus terutama di Jawa. Perlu dicek lagi terhadap kasus di katakanlah di Sumatera Barat, seperti yang dilakukan oleh almarhum Eko Alvarez dan rekan-rekan dari Universitas Bung Hatta, atau proses yang di Wairebo, proses pembentukan ruang kehidupan, bukan hanya sekedar ruang arsitektural, tapi ruang kehidupan. Itu tentang ruang. Kedua, tentang bentuk. Bentuk yang dilontarkan oleh Robertson itu adalah bentuk jadi, bentuk yang terlihat, bentuk yang visual. Tapi bagaimana pembentukannya, proses penggubahannya, proses formingnya. Kasus Mas Andi Rahman dengan Omah Boto menunjukkan ada indikator atau ada elemen atau peran si tukang itu. Bagaimana ketukangannya. Sepertinya perlu dibahas secara detail nanti ketukangan. Karena beberapa tahun yang lalu pernah ada bahasan tentang ketukangan yang cukup menarik untuk kita lihat. Bagaimana proses bentuk itu terjadi dan peran si tukang. Bukan hanya peran arsitek, tapi peran si tukang. Kemudian dari indikator yang disampaikan Pak Yohanes Widodo, itu adaptif dengan alam. Bukan hanya dengan alam lingkungannya, tapi kesadaran tentang kondisi alam yang disampaikan tadi Pak JW, kondisi alam yang rentan terhadap gempa, kemudian iklim tropis lembabnya, adaptasinya bagaimana. Dan di Dusun Ngibian jelas sekali bahwa masyarakat memahami hal itu, memahami bahwa gempa adalah sebuah kenyataan hidup yang harus dihadapi, dan kemudian memulai lagi dari kenyataan hidup itu. Sebagai penutup, arsitektur adalah sebuah proses yang berinteraksi dengan alam dan lingkungan, dengan sesama makhluk hidup. Proses yang memberi nilai, bukan ketegangan atau bahkan pertentangan. Bukan harmoni romantika, bukan glorifikasi masa lalu, tetapi proses untuk menjadi lebih baik dengan memahami konteks di mana arsitektur itu berada. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan di materi penutup tentang arsitektur Nusantara. Semoga kita bisa bertemu di materi-materi selanjutnya di channel ini. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di materi-materi berikutnya. Salam sehat selalu.